Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Fajrina, berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Bunut. Berikutnya kita akan membahas materi pelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi, yaitu video ini diperuntukkan untuk pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA. Pengertian sistem ekonomi. Beberapa pengertian sistem ekonomi menurut para ahli adalah: yang pertama, menurut Chester Beyman, mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing memiliki ciri dan batas tersendiri. Pengertian ekonomi berikutnya dikemukakan oleh Dumantri tahun 1996 yang mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam ketahanan. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi dikemukakan oleh Gregory Grossman and M. Menu, mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta kelembagaan ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai pada tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Terakhir, menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berdasarkan pada azas kekeluargaan. Selain beberapa ahli di atas, ada juga Adam Smith yang merupakan bapak ekonomi juga mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya ada juga Dumairi yang merupakan pakar ekonomi Indonesia juga mengungkapkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dari beberapa pendapat ahli yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Sistem ekonomi yang diterapkan pada setiap negara berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain budaya bangsa, ideologi negara yang bersangkutan, dan pola hidup masyarakat. Macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis, yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis, dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Baiklah, kita akan membahas satu-satu tentang macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomian. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari sumber daya alam tersebut, suatu kelompok berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Hal ini disebabkan kegiatan pemenuhan kebutuhan didasarkan pada pemenuhan jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Di beberapa daerah terpencil atau pedalaman, sistem ini masih berlaku. Misalnya, pasar barter Wulandoni dan
Labala di Nusa Tenggara Timur. Sistem ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem barter dalam kegiatan pertukaran perdagangan. Yang kedua, belum terdapat pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Keempat, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan masih bersifat sederhana. Yang kelima, kekayaan alam, terutama tanah dan hutan, menjadi sumber penghidupan yang utama. Yang keenam, pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang ketujuh, alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional antara lain tidak terdapat persaingan ekonomi yang tidak sehat. Perekonomian masyarakat cenderung stabil, tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat, serta membentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung kebersamaan. Kelemahan sistem ekonomi tradisional antara lain, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Teknologi yang digunakan masih sederhana, kualitas barang hasil produksi rendah, kegiatan ekonomi bukan meningkatkan taraf hidup karena hanya memenuhi kebutuhan saat ini. Kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, menganggap tabu terhadap perubahan sehingga sulit berkembang, serta alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi terpusat atau komando adalah sistem ekonomi yang menitikberatkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi ini sangat dominan, artinya keseluruhan kegiatan ekonomi direncanakan, diatur, dan diorganisasikan pemerintah pusat untuk dilaksanakan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana. Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi terpusat merupakan ajaran sosialis Karl Marx. Negara yang pernah menganut sistem ekonomi terpusat adalah Rusia, Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, dan Kuba. Ciri-ciri sistem perekonomian terpusat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki oleh negara. Yang kedua, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah atau central planning. Yang ketiga, jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah. Yang keempat, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Yang kelima, hak milik pribadi tidak diakui. Yang keenam, tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah pusat. Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi terpusat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ekonomi terpusat antara lain, pemerintah bertanggung jawab atas jenis dan kegiatan ekonomi. Pemerintah mengatur, mengendalikan, dan mengawasi tingkat harga di pasar. Pemerintah juga mengatur distribusi barang hasil produksi. Kondisi perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis ekonomi, serta terwujudnya distribusi pendapatan secara adil dan merata. Kekurangan sistem ekonomi terpusat antara lain tidak berkembangnya inisiatif dan daya kreasi perorangan, tidak adanya kebebasan atas hak milik alat dan sumber daya ekonomi,
Tidak diakuinya hak milik individu atau perorangan, kecuali barang yang dibagikan pemerintah. Sulitnya menghitung kebutuhan masyarakat sehingga biaya produksi cukup besar. Terjadinya distribusi barang yang tidak selalu dibutuhkan oleh masyarakat, serta terdapat monopoli pemerintah yang merugikan masyarakat. Berikutnya yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalistik adalah sistem ekonomi yang menitikberatkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. Sistem ini dapat berjalan dengan campur tangan pemerintah yang sedikit. Keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi ini hanya pada kebijakan tertentu, misalnya politik luar negeri dan keamanan negara. Sistem ini menunjukkan pentingnya kepemilikan modal usaha karena kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan menguasai pasar dan mempertahankan usahanya agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Swedia, Belanda, dan Prancis. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh swasta secara bebas. Yang kedua, adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Yang ketiga, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, pemerintah tidak mengintervensi atau campur tangan dalam pasar. Yang kelima, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi pasar memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ekonomi pasar antara lain, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Adanya persaingan usaha dalam membuat produk yang berkualitas, serta adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan pada prinsip ekonomi. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi pasar antara lain, adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata, serta kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian atau rentan krisis. Berikutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitikberatkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ekonomi campuran, baik pemerintah maupun swasta memiliki peran berimbang. Sistem ekonomi ini berpeluang mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atas sumber daya vital oleh kelompok tertentu. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian. Swasta diberi kebebasan menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukan. Sistem ekonomi campuran ini diterapkan oleh banyak negara. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Yang keempat, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ekonomi campuran antara lain, pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Serta pemerintah lebih fokus dalam memberdayakan sektor
usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Adapun kekurangan sistem ekonomi campuran antara lain, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. Adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, serta timbul korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Berikutnya kita masuk ke sistem ekonomi di Indonesia. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi dan menerapkan ideologi bangsa dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia dinamakan dengan sistem ekonomi demokrasi atau sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi di Indonesia adalah demokrasi ekonomi, artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat. Pada sistem ekonomi ini, pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi ekonomi dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila yang meliputi azas kekeluargaan, pandangan agamais tentang masyarakat, dan azas keadilan. Pada demokrasi ekonomi di Indonesia, terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu swasta, pemerintah, dan koperasi dalam perekonomian. Penerapan demokrasi ekonomi sejalan dengan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil, merata, dan makmur. Prinsip berkeadilan dengan pembagian hasil produksi, pendapatan, dan kesempatan berusaha atau berekonomi. Prinsip ini juga menunjukkan tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa memandang diskriminasi jenis kelamin, keluarga, suku bangsa, agama, ras, dan daerah. Prinsip kemakmuran menunjukkan kegiatan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran individu atau sekelompok orang. Sistem demokrasi ekonomi diselenggarakan berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan sistem demokrasi ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada individu. Yang ketiga, daya inisiatif, kreasi, dan persaingan individu diperbolehkan selama tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, negara menjamin pemenuhan kebutuhan yang menyangkut hidup orang banyak. Yang kelima, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang keenam, terdapat unit ekonomi kerakyatan berdasarkan azas kekeluargaan dan kegotong royongan. Adapun kekurangan sistem demokrasi ekonomi yaitu sebagai berikut. Pertama, perkembangan ekonomi modern dan tradisional berjalan tidak berimbang. Yang kedua, pemerintah membuat kebijakan dalam penyelenggaraan perekonomian tetapi pelaksanaannya lemah. Terdapat monopoli atas sumber produksi. Munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penerapan sistem ekonomi Indonesia juga mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, pada penerapannya harus menghindari aspek-aspek negatif sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem persaingan bebas. Sistem persaingan bebas memungkinkan timbulnya eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Sistem ini dapat melemahkan struktur perekonomian Indonesia.
Yang kedua, sistem etatisme. Sistem yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya. Sistem ini memungkinkan negara dan aparaturnya untuk bersifat dominan dalam perekonomian. Penerapan sistem ini dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif pelaku ekonomi di luar sektor ekonomi yang dikelola oleh negara. Yang ketiga, monopoli dan persaingan tidak sehat. Monopoli terjadi karena pemusatan kekuatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan monopoli dapat mendorong penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang. Monopoli dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Sekian materi untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas materi-materi ekonomi yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.